Pemerintah berencana segera menggelar program pengampunan pajak jilid 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Badan Anggaran DPR RI diungkapkan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua opsi. Pertama, pembayaran pajak penghasilan dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak atas pengungkapan harta yang belum sepenuhnya diungkapkan dalam program pengampunan pajak. Kedua, pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2019. Dalam teks amnesti jilid 1 tahun 2016 lalu, pemerintah mengatur 3 lapis tarif penebusan, yaitu 2%, 3%, dan 5% untuk deklarasi aset dalam negeri, serta 4%, 6%, dan 10% untuk deklarasi aset luar negeri. Sementara untuk tarif PPh orang pribadi yang berlaku saat ini ada 4 lapis dengan tarif tertinggi 30% untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp500 juta per tahun. Kemenkyu memastikan akan menghapus sanksi bunga administrasi wajib pajak yang ingin mengikuti 2 skema program pengampunan pajak tersebut. Selain itu, wajib pajak juga akan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta yang dideklarasikan tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Herman Juwono mengatakan, kedua jenis pengampunan pajak tersebut idealnya dikenakan tarif PPh sebesar 10%. Menurutnya, penerapan tarif normal akan membuat program ini tidak akan diminati oleh wajib pajak karena terlalu berat dalam situasi ekonomi saat ini. Apalagi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, denda administrasi perpajakan jauh lebih ringan, sehingga nilai program pengampunan pajak skema kedua ini menjadi tidak kompetitif. Pemerintah jangan bertahan, karena memang negara perlu duit. Tapi kemudian kan tax base-nya itu kan menjadi lebih bagus. Apalagi untuk menjaring WP yang belum ikut sama sekali pengampunan pajak. Pemerintah butuh data mereka, jadi harus win-win solution. Kata Herman kepada kontan.co.id Selasa 1 Juni. Herman menambahkan, selain bisa memperbaiki basis data wajib pajak tersebut, pemerintah juga akan ketiban berkah bila kembali menerapkan aturan dana repatriasi. Harta kekayaan yang berada di luar negeri dapat masuk ke instrumen investasi di wilayah NKRI.